Jangan berusaha menjadi rasional tanpa perasaan. Ketika membuat keputusan soal keuangan, cobalah jadi cukup masuk akal aja. Masuk akal atau reasonable lebih realistis dan Anda akan lebih bisa melanjutkannya dalam jangka yang panjang. Dan itu yang paling penting dalam mengelola uang. Well, welcome back to my YouTube channel. And this is video. Kita akan melanjutkan di materi bab sebelumnya, bab ke-10 mengenai menabung. Sekarang kita sudah masuk ke bab 11 ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya sobat literasi yang belum nonton video sebelumnya, aku saranin kamu nonton dulu. Abis itu lanjut ke video ini. Kita akan membahas masuk akal lebih besar daripada rasional. Di sini kita akan membahas, lanjutkan bukunya dari Morgan Housel berjudul The Psychology of Money. Jadi di sini Morgan Housel mengatakan bahwa berusaha lebih banyak masuk akal itu lebih ampuh daripada mencoba jadi rasional tanpa perasaan. Di sini dia juga menjelaskan bahwa Anda ini bukan tabel. Anda ini manusia yang kacau dan emosional. Saya perlu beberapa lama untuk menyadarinya, tapi sesudah sadar saya tahu itu adalah salah satu bagian paling penting keuangan. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa bersamanya datang sesuatu yang sering dilupakan, yaitu jangan berusaha menjadi rasional tanpa perasaan. Ketika membuat keputusan keuangan, cobalah jadi cukup masuk akal aja. Masuk akal atau reasonable lebih realistis dan Anda akan lebih bisa melanjutkannya dalam jangka panjang, dan itu yang paling penting bila mengelola uang. Untuk melanjutkan apa yang dimaksud oleh Morgan Housel, dia ingin menceritakan seseorang yang mencoba menyembuhkan sifilis dengan malaria. Julius Wagner Jauregg ialah seorang psikiater abad ke-19 dengan dua keahlian unik. Dia ahli mengenali pola, dan apa yang orang lain anggap gila, dia hanya anggap berani. Well, spesialisasinya adalah pasien yang dengan neurosifilis parah kala itu. Diagnosis fatal yang tak diketahui cara penanganannya. Dia mulai memperhatikan satu pola. Pasien sifilis cenderung sembuh jika mereka mengalami demam panjang karena penyakit lain. Wagner Jauregg menganggap itu disebabkan satu anggapan yang sudah ada berabad-abad tapi belum dimengerti para dokter. Demam berperan dalam membantu tubuh melawan infeksi. Jadi dia melompat ke kesimpulan logisnya. Pada awal 90-an, Wagner Jauregg mulai menyuntik pasien dengan kuman lemah penyebab tifoid, malaria, dan cacar untuk memicu demam yang cukup kuat guna membunuh kuman sifilis. Itu memang berbahaya. Beberapa pasien meninggal karena penanganan itu, dan dia akhirnya memilih versi lemah malaria karena dapat dengan efektif ditangani dengan kini sesudah beberapa hari demam. Sesudah beberapa coba-coba yang berakhir tragis, percobaannya akhirnya berhasil. Wagner Jauregg melaporkan bahwa 6 dari 10 pasien sifilis yang ditangani dengan malarioterapi sembuh, dibanding 3 dari 10 pasien yang tak diapa-apakan. Dia mendapat hadiah Nobel kedokteran pada 1927. Organisasi Nobel menyatakan karya utama Wagner Jauregg sepanjang hidupnya adalah upaya menyembuhkan penyakit mental dengan memicu demam. Penisilin akhirnya membuat malarioterapi untuk pasien sifilis, tapi dibutuhkan lagi. Untungnya, namun Wagner Jauregg ialah salah satu di antara segelintir dokter dalam sejarah yang bukan hanya mengakui peran demam dalam melawan infeksi, melainkan juga menggunakannya sebagai penanganan. Demam selalu ditakuti karena misterius. Orang Romawi kuno menyembah Febris, dewi pelindung orang dari demam. Jimat ditaruh di kuil untuk sesajen kepada Febris dengan harapan demam mereda. Ya, zaman jahiliyah ya.
Namun Wagner Jaurap mengerti sesuatu, demam bukan gangguan kebetulan. Demam memang berperan di cara tubuh memulihkan diri. Kita sekarang punya bukti saintifik lebih bagus mengenai kegunaan demam dalam melawan infeksi. Kenaikan suhu tubuh 1 derajat telah menunjukkan memperlambat laju replikasi beberapa virus sampai 200 kali. Banyak peneliti telah menemukan hasil lebih baik di antara pasien yang demam, kata salah satu makalah NIH. Kemudian, demam menyalakan sistem kekebalan tubuh. Demam membantu tubuh melawan infeksi. Demam normal antara 37 sampai 40 derajat Celcius itu bagus bagi anak yang sakit. Wah, kita jadi belajar mengenai ilmu kesehatan ya, kedokteran ya. Ya, kalau di Islam juga memang sakit panas, demam itu ada hadisnya juga kan kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Jadi kalau misalnya demam itu hadisnya memang ya dalam artian nanti kita terhindar dari panasnya api neraka. Well, kemudian kita sudah lewatin deh yang demam tadi. Terus kita lanjut aja ke mengapa sih itu terjadi. Jika demam berguna, mengapa kita perlu melawannya? Saya pikir alasannya tak sukar dimengerti. Demam itu menyakitkan dan orang tak ingin sakit. That's why yang tadi aku bacakan bahwa di zaman Romawi kuno, zaman dulu itu sampai ada dewa yang dipuja, disembah dan dikasih sesembahan sesajen hanya untuk agar terhindar dari demam atau agar demamnya reda gitu. Padahal demam itu baik loh. Dia sangat bermanfaat loh. Tapi kenapa orang nggak mau demam? Karena apa? Di sini dituliskan bahwa demam itu menyakitkan dan orang tak ingin sakit. Udah itu aja. Jadi tujuan dokter bukan hanya menyembuhkan penyakit, melainkan menyembuhkan penyakit dalam batas yang wajar dan bisa ditanggung pasien. Demam bisa bermanfaat untuk melawan bakteri. So, apa sih hubungannya dengan finansial kita, dengan semua yang kita sudah bacakan mengenai demam dan infeksi dan virus tadi? Ya, intinya adalah boleh jadi demam itu rasional dalam keadaan terinfeksi. Namun demam itu tidak enak. Masuk akal bila orang menghindarinya. Filosofi itu berusaha masuk akal, bukan rasional. Adalah salah satu lagi yang harus dipertimbangkan lebih banyak orang bila membuat keputusan dengan uang. Keuangan akademis bertujuan menemukan strategi investasi optimal secara matematis. Teori saya adalah bahwa di dunia nyata, orang tak ingin strategi optimal secara matematis. Mereka ingin strategi yang membuat mereka bisa tidur nyenyak pada malam hari. Di sini Harry Markowitz mendapat hadiah Nobel karena meneliti perhitungan matematis untuk perimbangan antara risiko dan hasil. Dia pernah ditanya bagaimana dia menginvestasikan uangnya sendiri dan menjabarkan alokasi portofolinya pada 1950-an ketika model yang pertama kali dibuat. Apa yang dikatakan? Saya membayangkan kesedihan saya jika bursa saham naik tinggi dan saya tidak ikut, atau jika jatuh dan saya ada di dalamnya. Niat saya adalah meminimalkan penyesalan masa depan. Jadi saya bagi antara 50/50 antara obligasi dan ekuitas. Markowitz akhirnya mengubah strategi investasinya sehingga lebih terdiversifikasi. Namun ada dua hal yang penting di sini. 1. Meminimalkan penyesalan masa depan. Itu sukar dirasionalkan di atas kertas, tapi mudah dibenarkan di kehidupan nyata.